siapa orang yang semakin dia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia akan semakin naik derajatnya. Naik menjadi ahlul ilmi, orang yang berilmu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Fatir ya, ayat ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, artinya orang yang berilmu. Apa penjelasannya, apa maknanya ulama di sini? Kata Al-Imamul Hafidh Ibn Katsir, innama yakhsyahu haqqa khasyatihi. Yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah al-ulama al-arifuna bihi. Ulama yang mengenal Allah. Karena nanti syariat-syariat dan tujuan-tujuan pensyariatan itu akan bisa difahami dengan baik, dengan benar ketika orang semakin memahami nama dan sifat Allah. Termasuk sifat kesempurnaan, sifat keagungan, sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Hafidh Ibn Katsir, li'annahu kullama kanat al-ma'rifatu للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة بأتم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. Ketika orang sangat mengenal Allah yang maha agung, yang maha mengetahui, yang disifati dengan sifat kesempurnaan, yang nama-namanya begitu sangat indah, setiap atau semakin dia mengenal Allah makin sempurna, maka akan semakin besarlah rasa takut dan pengagungannya kepada Allah. Jadi di sini ada poin penting, diantaranya pertama, dakwahnya para nabi dan para rasul yang pertama adalah memperkenalkan Allah melalui nama, sifat dan perbuatan. Yang kedua, mempelajari nama dan sifat Allah, inilah cirinya para ulama. Cirinya apa? Para ulama. Makanya para ulama itu ya kalau mau istilahnya belajar untuk menjadi ulama rabbani, dia harus betul-betul mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya sekedar mengetahui ilmu-ilmu alat. Ya kan ada. Jadi di sini ada dua macam. Ilmu itu ada yang namanya ilmu alat. Ilmu alat itu artinya dia sebagai penunjang ya. Tapi ada memang ilmu yang itu adalah istilahnya kalau makan ya menunya, menu utamanya. Ilmu alat bahasa Arab, nahwu, sarf. Itu ilmu alat semua ya kan? Usul hadis, usul fiqh, usul tafsir. Ini semua apa? Ilmu alat. Ilmu alat untuk memahami terus dalil. Tapi kata kuncinya dia kenal Allah. Ya dia kenal Allah. Semakin besar dia mengenal Allah, semakin dia merasa diawasi oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, semakin kuat. Jadi itu cirinya ulama. Cirinya para ulama, khasyatullah, takut kepada Allah Rabbul Alamin. Di Kufah, suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud ini menjadi qadhi, jadi hakim di Kufah, wilayah Irak. Itu orang-orang seringkali kalau sahabat Abdullah bin Mas'ud mau sholat subuh ke masjid, orang-orang nunggu depan rumahnya, ingin jalan bareng bersama dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, jadi belum subuh orang-orang udah pada nungguin di depan rumahnya, ingin jalan bareng sama sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sudah ditunggu sedemikian lama, akhirnya beliau keluar. Bahkan di antara orang yang nunggu ada sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Keluar, orang-orang pada ngikutin di belakangnya menuju masjid. Kita pakai bahasa bebasnya, sahabat Abu Musa, apa ini ngikutin saya? Ya, gitu. Ini menjadi fitnah buat saya. Dia takut terlampau diagungkan orang, terlampau dimuliakan orang, padahal cuma beberapa
orang aja yang ngikutin. Kenapa? Karena saking takut kepada Allah, mengagungkan Allah. Dia tidak agungkan dirinya sendiri, dia nggak muliakan dirinya sendiri. Dia juga nggak minta orang begitu, tapi dia pun tidak lantas diam aja ketika orang berbuat seperti itu. Udah jalan aja sendiri ke masjid, ngapain nungguin saya? Ngapain ngikutin saya? Padahal sahabat Rasulullah SAW, ini cirinya. Ulama, khasyah, takut kepada Allah, tawadhu. Ini menghasilkan banyak faedah ini. Karena orang yang hadir dalam hatinya kebesaran Allah Rabbul Alamin, maka yang lainnya jadi kecil. Jadi ada porsi-porsinya. Kalau yang namanya makhluk kan ada batasannya ya. Yang mutlak hanya Allah Rabbul Alamin. Dan itu khasyah. Maka Nabi SAW nggak pernah kemudian merasa senang diperlakukan berlebihan, nggak pernah. Beliau nggak suka malah. Ketika beliau SAW masih hidup, bahkan sebelum Nabi SAW wafat pesan, jangan nanti kubur saya diperlakukan berlebihan. Khasyah. Karena dia tahu nama Allah Al-Azim yang maha agung, Al-Kabir yang maha besar, atau bahkan Al-Akbar. Tahu ya hanya Allah yang diagungkan, hanya Allah yang dimuliakan. Maka ucapan yang pujian yang benar aja, tapi kalau udah terus-menerus dilakukan di depan Rasul, Rasul tidak mau tuh. Ketika ada wafdu Bani Amir, rombongan dari Bani Amir datang, ya Sayyidina wa ibna Sayyidina, wahai junjungan kami, anaknya junjungan kami, wa ya khairana wa ibna khairina, wahai anak orang terbaik di antara kami dan orang terbaik di antara kami. Itu pujian hak enggak? Bagi Rasulullah SAW pujian itu hak enggak? Hak, benar. Tapi ini berpotensi buruk kalau didiamkan. Ini belum, hulunya belum nih, baru menghantarkan kepada hulu, baru menghantarkan, udah ditahan oleh Rasulullah SAW. Qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum. Silakan kalian ucapkan dengan perkataan kalian atau sebagian perkataan kalian. La yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai hawa nafsu menjadi kendaraan syaitan untuk menjermuskan kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baru menghantarkan ke perkataan yang menghantarkan kepada hulu. Belum hulunya belum ini. Baru menghantarkan, sudah Nabi larang. Apalagi sudah sampai pada hulunya ucapan perkataan seperti ketika ada anak-anak kecil main rebana. Ketika ada walimah, anak-anak kecil main rebana, yang rebananya nggak ada kicir-kicirnya, nggak ada, cuma rebana murni. Lalu kemudian ada di antara mereka yang berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kami ada nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Nabi marah. Jangan katakan itu. Itu sudah hulu belum itu? Sudah hulu kan? Kalau yang tadi, yang sebelumnya itu hak, benar, pujiannya hak. Tapi Nabi sudah antisipasi. Kalau yang ini sudah apa? Sudah hulu, karena yang tahu akan datang hanya siapa? Hanya Allah Rabbul Alamin. Lihat. Nabi SAW tidak lantas kemudian dengan pujian, sanjungan, bahkan yang hak sekalipun tidak lantas gembira. Malah beliau larang. Jangan, nanti kamu diseret syaitan. Hawa nafsumu nanti diseret syaitan. Itu sekaligus di dalamnya bahwa terkadang pujian dan sanjungan hatta kepada Nabi SAW seringkali dijadikan oleh syaitan sebagai kendaraan untuk menjerumuskan manusia dengan hawa nafsunya. Dia puji nggak pakai aturan, nggak pakai batasan. Oh ini kan hak benar, iya, tapi lama kelamaan lihat. Biasa orang kalau udah nyanjung pertama hak benar, lama-lama yang tidak ada pada Nabi dia sebut. Lama-lama ghulu. Ini tahapan, perhatikan tahapannya. Awal mula pujiannya hak, benar. Lama-lama yang tidak ada pada dirinya disebut, padahal nggak ada pada dirinya. Lama-lama ghulu. Justru itu merupakan bagian dari ilmu yang harus kita pelajari. Jadi biar tidak ghulu ya. Yang agung hanya Allah, yang mulia hanya Allah, yang besar hanya Allah, yang maha kuasa hanya Allah, yang maha perkasa hanya Allah. Itu tertanam betul dalam hati. Jadi hulunya jadi terminimalisir.